Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuk Cio suka mancing. Konco, kali ini saya akan membuat suatu rangkaian mata pancing yang digunakan untuk menangkap ikan-ikan kecil guna untuk umpan ikan besar seperti marlin, tenggiri, bintana, trakulu, dan sebagainya. Sehubungan cuaca di tempat kami di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, itu udah masuk musim selatan, Konco. Jadi kita untuk sementara standby aja di rumah, atau pelariannya ya mancing-mancing di muara-muara atau di sungai-sungai atau di kolam atau di rawa-rawa. Dan itu banyak sekali teman-teman angler di kota kami ini yang terjun di tempat-tempat demikian. Jadi salah satunya ya untuk sekedar hiburan atau mungkin suatu pelajaran atau pembelajaran, supaya mungkin rekan-rekan yang belum mengerti atau yang sudah mengerti. Saya sebelumnya mohon maaf bagi teman-teman yang sudah hafal dengan rangkaian mata pancing ini. Jadi saya membuat ini sekedar ya mengisi waktu luang, siapa tahu bermanfaat juga bagi teman-teman angler sekalian. Di sini saya akan mempraktekkan membuat suatu rangkaian mata pancing, yaitu retak namanya. Tapi kalau di Pulau Jawa sana atau di daerah Jakarta itu ngoncer. Satu rangkaian mata pancing terdiri beberapa mata pancing di dalam 1 meter atau 2 meter ya, terdiri mungkin dari 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, menurut kemampuan teman-teman yang bisa memainkan pancing tersebut. Karena jaraknya pun harus kita atur. Masalahnya terlalu banyak mata pancing yang harus kita mainkan. Kadang kalau dia terlalu rapat, terus di perambutnya itu terlalu panjang, jadi satu sama lain bisa menyangkut. Nah itu kadang-kadang kalau sudah rame ikan-ikan kecil itu keluar, itu akan sangat repot kita. Jadi mungkin kita atur itu mata pancingnya. Saya biasa mainkan 7 mata pancing sampai 9 mata pancing, karena saya menyesuaikan joran saya. Joran saya paling panjang 2 meter 10. Jadi antara 9 sampai 7 mata pancing yang harus saya pasang di joran saya. Nah kadang-kadang disitulah nikmatnya bagi angler-angler seperti kita ini mendapat kepuasan tersendiri. Kalau satu joran itu bisa sampai 7, 8, itu nanti bisa konco-konco lihat di cuplikan ada rentaan saya itu ikan apa, bukan layang, gembung ya, untuk umpan ikan tenggiri. Biasanya kalau musim tenggiri kita rame tuh ngoncer ikan tenggiri dengan umpan gembung tadi. Baik, rentak tersebut bahan-bahannya adalah seperti kain sutra ini. Kalau kita bilang di sini ini kain sutra ya. Kita potong-potong nanti pendek-pendek seperti ini. Akan kita suwir-suwir, kita masukkan di mata pancing. Ini nilonnya yang kecil aja, konco, sekitar 20 lb. Mata pancingnya mata pancing kecil, konco, seperti ini. Jadi kecil ya, buat ya pancingnya. Terus benang seperti ini yang saya bilang tadi, apa, benang-benang emas. Ada warna-warna seperti ini, ada warna hijau, kuning, putih, warna keemasan. Itu nanti kita padukan. Nah, sekarang kita buat, kita akan suwir-suwir dulu ini. Mata pancingnya kita pilih yang kecil ya. Cak kunci, kalau cak kunci kecil begini, konco, lubang kailnya ini besar. Jadi kita beruntung, jadi bisa kita masukkan di sini, bisa kita ikat begini. Kalau dia kecil, kalau sudah kita masukkan ini, kadang-kadang kita masukkan nilonnya ke sini untuk mengikat ini tidak muat. Jadi kerepotan kita kadang. Saya akalin, saya ikat aja di sini. Jadi ini tetap kosong, jadi bisa dimasukkan, diikat mata pancing. Itu. Jadi ini konco, ini kita suwir-suwir dulu. Kita ambil ini warna hijaunya.
cukuplah seperti ini. Kita ambil warna kuning ya, kuning. Kita ambil, jadikan satu, kita ratakan, terus warna merah. Ini karena kesedangannya terlalu merah. Satu, ratakan dulu, so satu sama lain kita ratakan supaya enak kita kasih masuk nanti di lubang kailnya. Demikian. Terus saya campur dengan warna-warna benang emas tadi ya. Satu di sini, kita kasih lagi warna putih. Lalu kita kasih seperti ini. Oke, kita ratakan kocok untuk ambil mata kailnya supaya ujung ke ujungnya ini menyatu. Biasa kita kasih air supaya untuk memasukkan di lubang ini bisa kocok dalam lagi. Kita tutup di sini. Cocok, masuk seperti ini, kita lipat seperti ini. Lubangnya jadi kecil konco. Ambil nilonnya, kita buat rangkaian dulu. Kita ukur antara ini nanti di bawah. Ya aja, seperti ini rangkaiannya. Kita putar. Saya rasa sudah paham ya. 3 cukup, 3 kali putaran kita tarik. Seperti ini. Kembali kita putar. Ini kita ambil. Kita gulung seperti ini. 3, 4, 5. Kita ambil. Masukkan di sini, kita tarik.
Jadi seperti ini konco, huruf T ya. Cuma karena dia kecil jadi kurang jelas. Akan potong di sini satu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini mata pancing sudah kita masukkan benang-benang. Kita akan ikat seperti ini. Jadi kita atur ya, antara ini jangan terlalu panjang sampai sekiran, karena jarak antara ininya paling 1 kilan juga konco. Jadi antara mata pancing satu dengan mata pancing yang satunya tidak saling berkaitan. Jadi makanya saya rapatkan dan saya kecilkan ya. Kita ikat seperti ini, tarik, ditarik, tarik, tarik, cukup 5. Lubangnya kita masukkan sini dari konco. Oke. Kita tarik ya. Tarik. Jadi otomatis dia akan mengikat di kail ini nilainya padat. Nah, itu tidak terlalu panjang bagi saya ini. Nilai tadi kita potong. Kita rapikan. Biar panjang gitu, jadi kita rapikan aja. Jadi seperti ini jadinya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini mata pancingnya yang nomor 12 ya, kecil. Makanya mulut ikan pemangsanya pun kecil seperti tembak. Layang itu kan agak kecil ya. Nah seperti ini konco. Terus kita buat seperti ini rangkaian sampai tutup. Nah, batas sama ini paling sekian nih, 1 kilan lebih. Sekian. Ini. Oke. Dari sini, kasih sini. Ini. Saya potong. Terus tidak dia seperti ini konco. Kita pasang kili-kili untuk ke joran atas. Nah, ini pendek dia. Ini warna putih saya pakai. Ya. Ini oke, mata pancingnya ini 7 saya buat ya. Nah, di atas, di bawahnya saya ikat seperti ini.
ini adalah untuk bandul pemberatnya ya. Saya ikat, saya masukkan begini, saya begini. Jadi antara pemberat dengan mata pancing berjarak kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo. Nah ini kan dekat, ini agak dekat aja konco. Jadi antara ini dan ini kalau sudah masuk dalam air tidak saling sangkut karena jarak ini pendek, ini agak tinggi, 1 kilo lebih. Nah ini saya buat seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Ini santapannya ikan-ikan layang, tembang, kadang terkulu. Nah, ini bandul seperti ini. Ini kocok. Seperti itu saya rasa teman-teman atau bro-bro konco semua sudah paham tentang apa namanya ini mata pancing renta ya. Rangkaiannya seperti ini. Jadi sederhana sekali. Banyak juga yang dijual, cuman kain sutranya ini agak kasar konco. Jadi kadang-kadang makanan tembang dia nggak suka dengan seperti kasar-kasar itu. Kecuali kalau memang tembang lagi musim, dia lagi ganas-ganasnya itu nggak peduli. Tapi kalau cuma sedikit tembangnya nggak akan makan dia. Jadi seperti ini konco, rangkaian-rangkaian yang sudah saya persiapkan untuk nanti setelah selatan selesai saya akan mainkan ini. Ini warna putih, warna putih saya kombinasikan dengan benang-benang emas yang mengkilat, ada warna biru dan warna emas kuning-kuning sedikit ya. Ini biasanya matanya agak besar konco, dan ininya besar juga lubang. Jadi nilon yang 30 ini biasanya atau 40 bisa kita ikat di sini. Kita cari ikan-ikan ketombong biasanya, atau itu apa terkulu yang 3 sekilau ukurannya seperti itu. Nah, ini warna kuning, ada emasnya. Terus ini warna hijau, saya juga kasih emas-emas. Ketumbung biasa paling suka. Nah, ini paling sukaannya nih, warna emas putih, matanya agak besar. Ini targetnya terakulu yang 3 ekor naik 1 kilo, atau serisi ya sebangsanya, itu apa, tongkol itu bisa itu. Cuma ini tongkol yang diameternya 3-4. Jadi sederhana sekali ya rangkaian pembuatan atau pancing untuk menangkap ikan-ikan umpan berupa gembung, layang, tembang, ketombong gitu. Saya rasa demikian konco yang bisa saya utarakan di sini. Semoga bermanfaat bagi konco-konco angler sekalian dimanapun berada, karena pengalaman ini semua orang pun sudah paham dan bisa, tapi ya saya coba visualisasikan di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.